Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam segala hal yang kita lakukan tiap pagi ini menjadi suatu amalan yang bagus buat kita, amal kebaikan. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang cinta kasih kita pada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Masyarul muslimin muslimat jamaah PBA, pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takdimi Ustadz muliakan di pagi hari ini. Mari senantiasa Ustadz selalu gencarkan apa namakan dengan amal kebaikan. Karena dengan amal kebaikan ini akan mendidik kita, membimbing kita, menistiqomahkan kita ke jalan-jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan. Barang siapa mengerjakan sholihan amal kebajikan, Falid nafsihi, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Jadi sini disebutkan dalam Al-Quran ayat Fussilat ayat 46. Jadi ini firman Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan fil nafsih, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, pahalanya untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Waman fasa'a alaiha, dan barang siapa yang asa'a berbuat jahat, fa'alaiha, maka dosanya adalah tanggungan atasnya. Wa ma rabbuka, dan Tuhan sama sekali tidak bidzalalil lil ba'abid, menzalimi daripada hamba-hambanya. Jadi ketentuan-ketentuan yang Allah perintahkan tentang amal kita, maka di situ disebutkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun pahala yang kita lakukan, apapun dosa yang kita lakukan sebesar debu pun itu akan diperhitungkan tersendiri. Cuma bedanya as-salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dengan kita menjalankan sholat ini, maka dosa kita kalau sebelum 6 jam, Allah nggak akan tulis. Tapi pahala kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala amalan sholihan kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dosa nggak ditulis. Belum lagi ketika kita bersolawat. Satu kali solawat, Allah akan bersolawat kepada kita. Dan yang kedua, Allah akan angkat dosa-dosa, 10 dosa dari kita. Kemudian Allah akan memberikan pahala 10 kebaikan kepada kita. Masya Allah. Ini satu kali sholawat. Kalau setiap hari kita jalankan beribu-ribu sholawat, bagaimana indahnya amalan kita. Tetapi amalan kita tidak ada gunanya apabila masih kita disehinggapi atau dibius dengan rasa sombong. Singkirkan sombong, singkirkan fitnah, singkirkan ghibah, singkirkan segala sesuatu yang merusak daripada akidah amal kita. Bukan akidah kita, akidah amal pahala kita. Suudzon sama orang lain. Pagi-pagi bangun tidur udah suudzon sama orang lain. Pagi-pagi bangun tidur udah berprasangka jelek sama orang lain. Kerjanya keluar bukan masakin suami, terutama ibu-ibu. Bukan masakin suami, ngomongin orang dan orang. Makanya penghuni neraka nanti kebanyakan kaum wanita. Hati-hati. Wanita satu helai rambut wanita yang kelihatan, hukumnya nanti di neraka bagaimana? Seorang imam menasihati, ambil kata istri tidak mau, udah sekali, 2 kali, 3 kali gugur kewajibannya.
Diingetinnya juga papa marah-marah. Uzet sekarang era globalisasi, sekarang zamannya zaman now, di mana wanita senantiasa berperan di muka, juga bekerja. Silahkan antum bekerja. Silahkan antum bekerja sebagai seorang wanita bekerja. Silahkan. Tidak ada larangan. Tetapi perlu antum ketahui, Al-Quran mengajarkan semua yang antum lakukan harus izin seorang imam. Harus ada izin seorang suami. Karena nanti di neraka seorang istri akan disiksa, tidak akan disiksa dulu. Panggil ini suaminya dulu. Suaminya yang tanggung jawab. Imamnya yang tanggung jawab. Maka dari itu camkan ini semua. Camkan semua ini. Bukan orang laki maunya menang sendiri. Tidak. Di sini letaknya pada pertanggungan jawab akhirat. Di yaumul hisab dan hisabnya. Ini perempuan perlu diketahui. Ibu-ibu, anak-anak perempuan yang lain. Bagaimana dengan denarnya sekarang ini, sekencangnya sekarang ini, di mana wanita lagi asik-asiknya di TikTok dengan menonjolkan kebolehannya segalanya. Silahkan, tidak apa kalau antum berani menanggung azabnya, kalau antum berani menanggung dosanya. Di mana sekarang sudah banyak apa yang dikatakan baginda dengan baginda Rasulullah SAW dulu. Dalam hadisnya, suatu saat nanti manusia itu berjalan seperti telanjang. Sekarang sudah kelihatan. Wanita berpakaian postur itu pakaian untuk senam atau pakaian untuk renang, dipakai jalan-jalan. Mereka malu? Tidak. Makanya wakohun nasi wal kijaroh. Nanti isi dari bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia pada dasarnya banyak wanita. Masya Allah. Kenapa mereka ini tidak bisa menjaga aurat? Tidak bisa menjaga akidah-akidah yang ada. Tidak bisa menjaga daripada apa yang terjadi. Sekarang coba lihat. Di media sosial sering sekali seorang suami lagi makan enak dikasih air sama istri. Dan dia tidak minta maaf. Tidak mohon permaaf pada seorang imam. Nyantai-nyantai apa. Ini artinya pertanda bahwa akidah-akidah sudah merosot banyak. Akidah sekarang sudah banyak sekali yang ditelantarkan. Akidah tidak bisa berfungsi sebagaimana fungsinya. Sebagaimana layaknya. Apalagi syariat sudah tidak bisa dijalankan. Maka akan terjadi apa namakan su'ul amal. Di sini sebutkan man amila sholihan fi'ali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Ini wa man asa'a fa'alaiha ini yang paling parah. Dosa-dosa kita, amal jelek kita, amal bejat kita dihancurkan. Oleh siapa? Amal jahat kita muncul. Sehingga timbullah apa yang dinamakan su'ul amal. Yang nanti kita pertanggungjawabkan di mana? Di akhirat kelak. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kaji. Apapun yang terjadi, mari kita periksa sendiri. Kita koreksi sendiri. Karena nanti apa di sini? Fila nafsihi. Kita itu pahalanya semua daripada amal saya pada diri kita sendiri. Apabila amalan kita bagus, apa yang kita jalankan bagus, maka tumbuhlah husnul amal. Siapa yang menerima? Diri kita juga. Kita sendiri juga. Mari dengan satu ayat ini dari ayat man amila sholihan fi nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallalim lil abid. Ini akan bisa menerangi kita untuk kita bangkit, untuk kita bangun dari tidur kita untuk menjalankan apa yang dinamakan amal soleh. Amal soleh tidak membenci si A, si B, si C. Amal soleh tidak memfitnah si A, si B, si C. Amal soleh selalu dalam keadaan husnuzan kepada sesama. Amal soleh untuk menjalankan segala apa, membantu sesama. Amal soleh untuk senantiasa banyak bersedekah. Banyak yang kita lakukan. Tapi pada dasarnya kita manusia semasa hidup susah.
enggan untuk beribadah, enggan untuk bersedekah, apalagi Jumat berkah, apalagi suatu hal sedekah subuh, ini sering kita enggak lakukan. Padahal Allah sudah tentukan, andai kata engkau sedekah, perbanyaklah engkau sedekah di waktu sholat subuh. Sedekah sebelum subuh atau setelah subuh, meskipun seberapa ikhlas kita. Dan jangan sampai kita terlambat, apalagi telat di dalam kita sedekah Jumat berkah. Ini yang paling utama, ini yang paling afdal, ini yang paling nomor satu. Karena Allah memuliakan di hari Jumat ini, melipatkan segala pahala-pahala di hari Jumat ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah, mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang istiqomah, rajin dalam majelis ini, rajin dalam kita menyerap thalabul ilmi, dalam mencari ilmu ini, dan bermanfaat buat kita amalkan. Usikum banasi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.